Jurnal yang kami bahas berjudul Teori Permintaan, Komparasi dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dengan Ekonomi Islam, yang ditulis oleh Rini Elvira, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. Jurnal ini diterbitkan di dalam Jurnal Islamika volume 15 nomor 1 tahun 2015. Topik utama yang dibahas adalah perbandingan teori permintaan dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Penulis menjelaskan bahwa analisis permintaan merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam ilmu ekonomi. Dengan memahami teori permintaan, kita dapat mengetahui bagaimana konsumen mengambil keputusan dalam membeli barang dan jasa. Selain itu, teori permintaan juga dapat digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena ekonomi yang terjadi di masyarakat. Dalam ekonomi konvensional, permintaan diartikan sebagai hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan tingkat harga tertentu. Hubungan tersebut dijelaskan melalui hukum permintaan yang menyatakan bahwa apabila harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun dengan asumsi faktor-faktor lain tetap atau ceteris paribus. Penulis tertarik membahas topik ini karena meskipun teori permintaan dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terlihat hampir sama, sebenarnya terdapat perbedaan mendasar terutama terkait sumber hukum dan batasan syariah yang digunakan dalam menentukan perilaku konsumsi seorang muslim. Demikian penjelasan mengenai identitas dan latar belakang jurnal. Pada bagian pembahasan, penulis menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga barang itu sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain pendapatan konsumen, harga barang-barang lain yang berkaitan, selera konsumen, jumlah penduduk, distribusi pendapatan, serta perkiraan harga di masa yang akan datang. Perubahan faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan peningkatan maupun penurunan permintaan suatu barang. Penulis juga menjelaskan bahwa dalam ekonomi Islam, konsep dasar permintaan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ekonomi konvensional. Namun terdapat aturan syariah yang harus menjadi pedoman bagi seorang muslim dalam melakukan konsumsi. Islam mengharuskan umatnya mengkonsumsi barang yang halal dan baik atau halalan thayyiban, serta menghindari barang yang haram. Jurnal ini juga membahas situasi ketika seorang muslim dihadapkan pada pilihan antara barang halal dan barang haram. Dalam kondisi tersebut, seorang muslim harus memilih barang yang halal meskipun harganya lebih mahal. Hal ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi permintaan dalam ekonomi Islam bukan hanya harga, tetapi juga pertimbangan agama dan nilai-nilai syariah. Penulis juga menjelaskan bahwa konsumsi barang haram hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat yang mengancam keselamatan jiwa. Dalam keadaan seperti ini, tujuan utamanya bukan untuk memperoleh kepuasan, melainkan untuk mempertahankan kehidupan. Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat beberapa perbedaan utama antara teori permintaan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Perbedaan yang pertama terletak pada sumber hukumnya. Ekonomi konvensional didasarkan pada pemikiran dan rasionalitas manusia. Sedangkan ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, serta prinsip-prinsip syariah. Perbedaan yang kedua terletak pada tujuan konsumsi. Dalam ekonomi konvensional, tujuan utama konsumsi adalah mencapai kepuasan dan utility yang sebesar-besarnya. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, tujuan konsumsi tidak hanya untuk memperoleh kepuasan, tetapi juga mencapai keberkahan dan kemaslahatan dunia serta akhirat. Perbedaan berikutnya adalah pandangan terhadap barang yang dikonsumsi. Ekonomi konvensional tidak membedakan barang halal dan haram selama barang tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen. Sebaliknya, ekonomi Islam secara tegas membedakan barang halal dan haram sehingga konsumsi harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa teori permintaan dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional memiliki kesamaan dalam menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Akan tetapi, ekonomi Islam memberikan batasan-batasan syariah sehingga keputusan konsumsi tidak hanya didasarkan pada harga dan kepuasan, tetapi juga pada nilai moral, etika, serta keberkahan. Menurut kelompok kami, jurnal ini sangat relevan bagi mahasiswa ekonomi syariah karena mampu menjelaskan konsep permintaan secara jelas dan sistematis. Jurnal ini juga membantu pembaca memahami bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berkaitan dengan keuntungan dan kepuasan, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai agama dan tanggung jawab moral. Sekian review jurnal dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.